Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semuanya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mata kuliah IPA 1, yaitu mata kuliah materi yang kita sajikan pada sore hari ini adalah tentang sistem pernafasan. Nah, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan pernafasan. Ya, jadi pernafasan itu merupakan serangkaian aktivitas di mana kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk hidup, itu akan melakukan aktivitas dalam rangka mengambil dan mengeluarkan udara yang dilakukan oleh alat-alat pernafasan. Jadi tujuan daripada kita bernafas yaitu salah satunya adalah agar manusia atau makhluk hidup itu dapat memperoleh energi. Energi yang diperoleh dari mana? Energi yang diperoleh adalah dari makanan yang diolah oleh tubuh kita, yang salah satunya yang memerankan dalam proses pengolahan itu adalah udara atau oksigen dalam hal ini, ya. Dalam hal pernafasan ini adalah oksigen. Maka kita dalam bernafas itu pada prinsipnya tidak hanya untuk mengambil udara saja. Jadi pada prinsipnya ada satu hal yang lebih penting dalam serangkaian kita bernafas, yaitu agar kita tetap memiliki energi. Energi dari makanan yang dirombak, salah satunya yang merombak itu adalah udara atau oksigen. Oke, ya. Kemudian berikutnya, pernafasan itu ada dua macam, ya. Pernafasan itu ada dua macam. Yang pertama adalah pernafasan eksternal, yang kedua adalah pernafasan internal. Pernafasan eksternal itu meliputi pernafasan mulai dari kita mengambil oksigen melalui hidung, ya, dan melalui hidung masuk ke dalam tenggorokan kita, kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian di paru-paru ditukar dengan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Oke, itu ya. Jadi itu adalah pernafasan eksternal. Nah, sedangkan pernafasan internal itu adalah pernafasan yang terjadi setelah oksigen masuk ke dalam paru-paru akan dibawa oleh darah melalui pembuluh darah yang ada di paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Ya, dari pembuluh darah, oksigen itu nanti akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, di mana di dalam sel tubuh kita itu ada yang namanya sitoplasma dan mitokondria yang memiliki peranan sangat penting di dalam proses metabolisme pernafasan di dalam tubuh. Oke, itu ya. Terus kemudian bagaimana pada prinsipnya bagaimana nafas itu atau udara itu dapat udara itu memiliki peranan penting di dalam pembentukan energi. Nah, di sini tempatnya, ya. Jadi kalau kita melihat proses kimia yang terjadi di sini, itu kita akan mengetahui bahwa proses pembentukan energi itu melalui proses yang namanya glikolisis. Glikolisis itu merupakan sebuah reaksi kimia di dalam tubuh, di mana asal mula dari glikolisis itu adalah makanan dalam bentuk karbohidrat yang dirombak menjadi glukosa. Nah, dari glukosa itulah nanti akan dirombak di dalam tubuh menjadi yang namanya energi. Oke, ya, seperti itu. Kemudian selain itu ada sebuah sistem metabolisme tubuh yang juga diperankan
diperankan oleh tubuh, salah satunya yang memiliki andil penting di dalamnya itu adalah oksigen saat kita bernafas. Itu kalau lebih luas lagi kita sebut sebagai siklus Krebs, ya, siklus Krebs atau siklus asam asam pirufat, ya, siklus asam pirufat atau siklus Krebs. Nah, siklusnya seperti ini. Ya, mungkin kalian memahaminya agak sulit dan kita mungkin tidak bisa menjelaskan satu-satu di sini. Yang terpenting adalah apa yang dihasilkan dari sistem siklus Krebs ini adalah yang namanya ATP. ATP itu adalah energi. Jadi energi dalam tubuh kita sehingga kita mampu beraktivitas, itu nama ilmiahnya adalah ATP. Atau kalau kita singkat dari kita panjangkan dari tulisan ATP ini adalah adenosin trifosfat, ya, seperti itu. Oke, nah dan seterusnya seperti itu. Maka setiap kali kita bernafas, ya, akan terjadi sebuah proses pembentukan energi melalui siklus Krebs, di mana setiap kali kita bernafas akan menghasilkan 34 ATP. 34 ATP ini sudah cukup banyak, khususnya untuk menggerakkan organ-organ tubuh kita, terutama menggerakkan jantung kita sehingga darah tetap mengalir. Nah, itu satu kali bernafas. Pada hakikatnya kita di dalam 1 menit kurang lebihnya orang dewasa itu bernafas mencapai 70 sampai 80 kali bernafas. Berarti dalam 1 menit dengan sejumlah itu, berapa kali bernafas itu, 70 sampai 80 kali bernafas itu, kita sudah menghasilkan banyak sekali energi atau ATP. Oke ya. Terus kemudian berikutnya pernapasan pada manusia. Nah, jadi kita akan berbicara beberapa hal di sini. Yang pertama adalah alat pernafasan, kemudian mekanisme pernafasan dan volume udara pernafasan. Kita harus tahu bahwa manusia itu memiliki alat pernafasan yang disebut dengan paru-paru. Bahasa ilmiahnya adalah pulmo. Nah, jumlah paru-paru kita itu ada 2 pasang. Masing-masing itu terdiri dari 2 belahan, ya, 2 belahan paru-paru. Ya, paru-paru sebagai organ utama dalam proses bernafas, karena di dalam organ yang namanya paru-paru inilah nanti oksigen akan ditukar, ya, dengan CO2, di mana CO2 itu merupakan bagian dari limbah tubuh yang sebagian akan dikeluarkan tubuh, karena kalau tidak dikeluarkan, ya, kalau sebagian tidak dikeluarkan akan bisa menimbulkan racun bagi tubuh. Maka di paru-paru nanti akan ditukar dengan oksigen, gitu ya. Nah, jadi bagian daripada sistem pernafasan kita itu diantaranya adalah ini lubang hidung, ya. Kemudian ada faring, laring, oseofagus, trakea, bronkus sekunder, bronkiolus, rongga jantung, kemudian ada bronkus primer, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian di sini ada yang namanya rongga perut atau diafragma. Nah, itu adalah bagian daripada sistem paru-paru kita. Jadi sekali lagi ada epiglotis, ini katup, ya. Ini lubang hidung, ini sinus, ini adalah semacam kelenjar yang mengatur, yang mampu
rasakan atau membantu proses pembau hidung kita. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah rongga hidung. Di rongga hidung kita ini tidak memiliki penutup sehingga akan terus terbuka. Walaupun terbuka, tapi memiliki beberapa pelindung. Di antaranya ada pelindung secara mekanis dan kimiawi. Pelindung mekanis dan sarungan api loh, untuk tumpuan sarungan api. Bajunya nang kono. Bajunya nang. Ya, apa namanya? Ini namanya pelindung mekanis itu ada rambut di lubang hidung kita. Ya, rambut itu fungsinya adalah untuk menyaring debu. Ya, kemudian yang kedua adalah lendir. Lendir ini sebagai saringan kedua yang menempel pada rongga hidung faring ya, dari apa namanya? Faring. Ya di sana di komputermu bawa sendiri itu. Di faring, kemudian setelah itu menjulur sampai ke osiofagus. Itu adalah lendir. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi lendir di sini. Nah, fungsi lendir itu adalah apa namanya? Menyaring debu ya, mengatur suhu udara pernafasan. Jadi udara dingin yang masuk ke hidung itu nanti akan dihangatkan oleh lendir itu. Kemudian selain itu juga memiliki peranan penting terutama untuk rambut itu untuk menyelidiki adanya bau seperti itu ya. Kemudian yang kedua faring. Nah, faring ini merupakan saluran dari hidung yang menghubungkan antara lubang hidung dengan osiofagus atau tenggorokan ya. Nah, faring ini nanti akan melewati ini yang namanya epiglotis dan naring. Nah, epiglotis ini apa namanya? Epiglotis ini merupakan katup.
katup yang nanti akan menutup dan membuka. Kalau kita berbicara itu akan membuka, tapi kalau kita makan, menelan ini akan menutup. Fungsinya apa? Menutup, jadi antara laring dengan eosiofagus, antara saluran tenggorokan dengan saluran kerongkongan ini apa namanya, memiliki dua jalur yang seharusnya berbeda. Dimana kalau tenggorokan itu menuju ke paru-paru, sedangkan kerongkongan itu nanti akan menuju ke lambung. Kerongkongan itu nanti akan membawa makanan dari mulut, sedangkan tenggorokan itu membawa nafas udara menuju ke paru-paru atau sebaliknya. Nah, maka di sini ada yang namanya epiglotis yang memiliki refleks tinggi, utamanya jika ada bagian makanan yang kesasar akan masuk melalui apa namanya tenggorokan ini ya, tenggorokan ini menuju ke paru-paru, atau istilahnya kita akan mengalami peristiwa tersendak atau keselak ya. Ya. Karena kalau ada bagian makanan yang masuk ke paru-paru itu akan menjadi sangat berbahaya bagi tenggorokan kita, bagi paru-paru kita, karena nanti akan menyumbat paru-paru sehingga kita akan kesulitan dalam bernafas. Maka epiglotis itu memiliki peranan penting di dalam menutup tenggorokan ketika kita menelan makanan, seperti itu ya. Kemudian ada laring. Nah, di laring ini ada beberapa apa namanya? Ada beberapa lubang, ada beberapa bagian di sini sampingnya ya. Jadi laring ini akan menuju, jadi ini adalah bagian yang nanti menuju ke trakea atau menuju ke tenggorokan kita. Nah, di epiglotis ini, di sampingnya ini ada hyoid bone atau semacam apa namanya, semacam tulang tipis, yang tulang tipis itu nanti akan terhubung dengan membran apa namanya tiroid ya, membran tiroid. Membran tiroid ini yang nanti akan menghasilkan hormon tiroksin ya, hormon tiroksin. Selain itu juga di sini ada yang namanya ini pita suara. Jadi pita suara itu juga ada di sini, di mana pita suara ini nanti akan bergetar ketika udara keluar dari paru-paru dan bergetar sehingga kita mengeluarkan suara. Ya, mengeluarkan suara itu karena adanya pita suara di sini. Nah, ini peranannya sangat penting. Selain itu juga kelenjar tiroid, ya kelenjar tiroid yang ada di sini di apa namanya di epiglotis ini apa ya, di trachea ini memiliki peranan penting dalam proses perkembangan tubuh dan otak kita. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian berikutnya adalah trachea. Nah, trachea ini merupakan saluran yang panjangnya kurang lebih sekitar 40 sampai 50 cm ya. Dan di sini bagian lubang yang tersusun oleh tulang rawan sehingga sangat lentur sekali. Sehingga kita walaupun tertekuk seperti ini leher kita tidak kesulitan di dalam bernafas, walaupun kita menekukkan apa namanya ke arah samping, ke arah belakang, ke arah depan, kita tidak akan tersendak ataupun kesulitan dalam bernafas karena kelenturan daripada trachea ini. Trachea ini memiliki hubungan langsung dengan bronchus dan bronchiolus, yang mana bronchus ini tertanam di dalam paru-paru, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Terus kemudian berikutnya di dalam trachea ini juga ada lendir. Ada lendir, yang lendir itu nanti akan menyaring kuman penyakit yang masuk melalui udara pernafasan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Dan lendir ini nanti umpamanya pas musim kuman seperti itu akan menjadi sangat banyak dan kita akan mengalami proses beringus ya. Dan itu peranannya kita mengalami proses beringus itu juga penting bagi tubuh kita. Artinya sistem kekebalan tubuh kita itu masih tetap terjaga dan berfungsi karena biasanya musim debu atau musim kuman
sehingga kita harus beringus seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya ada bronkus dan bronchus. Nah, ini adalah merupakan cabang yang tertanam di dalam paru-paru ya. Bronkus sebelah kanan itu bercabang 3, sedangkan sebelah kiri itu bercabang 2 ya. Bronkus itu dari bronkus udara masuk ke cabang-cabang bronkus ya, namanya bronchiolus. Seperti itu. Kemudian setelah itu baru masuklah ke paru-paru. Dan di dalam paru-paru itu ada sebuah gelembung-gelembung mirip dengan anggur, buah anggur yang bergerombol satu sama yang lainnya, yang jumlahnya setiap bagian dari paru-paru ada 1 juta. Ya, ada 1 juta gelembung-gelembung. Ya, gelembung-gelembung itu kita sebut sebagai alveolus. Ya, gelembung-gelembung itu sebagai alveolus. Nah, jadi di alveolus inilah nanti jadi gelembung itu diselimuti oleh pembuluh darah arteri dan vena. Arteri dan vena, pembuluh kapiler arteri dan vena, di mana dari pembuluh kapiler arteri dan vena itulah nanti karena di dalam alveolus itu terjadi proses pertukaran oksigen dengan CO2 ya, secara difusi seperti itu ya. Nah, inilah gambar dari alveolus seperti gelembung-gelembung anggur ya yang diselimuti oleh pembuluh arteri dan pembuluh vena seperti itu ya. Nah, bagaimana prosesnya oksigen itu ditukar dengan CO2? Prosesnya tidak lepas dari peran dari darah merah atau sel darah merah, karena di dalam sel darah merah itu ada yang namanya zat merah dari darah itu yang disebut dengan hemoglobin ya. Nah, hemoglobin itu akan mengikat oksigen dan CO2. Ketika hemoglobin dalam darah sampai di paru-paru, maka dia akan melepaskan CO2 dan secara otomatis akan mengikat oksigen seperti itu ya. Nah, inilah gambaran dari proses pengikatan dan pelepasan oksigen dan CO2 melalui alveolus ya. Dan juga ini di sel-sel tubuh CO2 diambil oleh darah, terikat dalam hemoglobin, kemudian oksigen dilepaskan ke dalam sel tubuh guna proses metabolisme di dalam sel. Yaitu adalah oksigen dan CO2. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada 3 cara pengangkutan CO2 ya, terutama larut ke dalam plasma atau cairan darah, kemudian dalam bentuk senyawa karbamino, kemudian ini dalam bentuk ion HCO3 ya, hidrogen karbonat seperti itu ya. Terus kemudian kita langsung menuju ke macam pernafasan. Jadi macam pernafasan itu pernafasan luar, terutama pernafasan luar, artinya pernafasan yang kita lakukan mulai dari menghirup udara, kemudian udara ditukarkan dengan CO2, O2 ditukarkan dengan CO2 di dalam paru-paru. Ada 2 yang namanya, pertama adalah pernafasan dada. Pernafasan dada itu pernafasan yang melibatkan kontraksi antar tulang rusuk dan otot interkosta. Ya. Dan udara itu masuk ke dalam paru-paru, yang memerankan penting adalah tulang rusuk ya, dan di mana tulang rusuk akan terangkat, kemudian otot interkosta itu akan berkontraksi. Sedangkan ketika kita mengeluarkan nafas, itu tulang rusuk mengempis ya, kemudian otot interkosta itu akan relaksasi seperti itu ya. Antara inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu mengambil udara, ekspirasi itu mengeluarkan udara. Saat mengambil udara ini akan berkontraksi, saat mengeluarkan udara ini akan berelaksasi seperti itu ya. Sedangkan pernafasan perut berbeda. Kalau pernafasan perut ketika kita mengambil udara itu otot diafragma itu berelaksasi, sedangkan otot perut akan berkontraksi.
Diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada malah mengecil. Sedangkan ketika ekspirasi mengeluarkan udara sebaliknya. Jadi paru-paru membesar, perut mengecil, kemudian kita mengeluarkan udara seperti itu ya. Ya, jadi ada pernafasan maupun ekspirasi. Jadi prosesnya silakan diamati ya. Ya, inspirasi, kemudian ekspirasi. Proses pengeluaran CO2 dari paru-paru keluar hidung ya, itu ekspirasi. Ini gambarnya ya. Nah, ini ekspirasi. Ya, kita lanjutkan. Jadi volume udara pernafasan. Nah, kita di sini bisa mengukur berapa volume udara atau volume oksigen yang kita hirup dalam katakanlah dalam waktu 1 kali bernafas atau dalam waktu 1 menit. Ya, kita kenal di sini ada istilahnya volume tidal. Volume tidal itu adalah udara yang masuk dan keluar pada pernafasan normal. Artinya saat kita duduk, saat kita tidak beraktivitas lebih, itu biasanya mencapai 500 mili atau setengah liter. Ya. Udara yang keluar setengah liter, udara yang masuk setengah liter. Kemudian ada istilahnya volume cadangan inspirasi. Adalah volume udara ekstra yang dapat diambil atau dihirup setelah kita menghirup pada saat pernafasan normal. Itu mencapai 1.500 sampai 3.000 ml. Kemudian volume cadangan ekspirasi itu adalah udara yang masih dapat dikeluarkan setelah kita melakukan ekspirasi biasa. Itu 1.000 sampai 1.500 ml. Kemudian kapasitas vital atau volume udara maksimal yang dapat dihirup dan dikeluarkan selama pernafasan. Kalau wanita ada 3.500 ml, kalau laki-laki ada 4.500 ml. Kemudian kapasitas inspirasi, ya kapasitas paru-paru kita itu adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Jadi kapasitas paru-paru kita dalam bernafas itu adalah 3.500 ml. Ada istilahnya volume residu atau sisa udara dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi sebanyak mungkin, ya kita melakukan ekspirasi sebanyak mungkin, itu ternyata masih ada sisa 1.000 ml. Sedangkan kapasitas paru-paru total itu adalah kapasitas vital tambah kapasitas volume residu. Itu kalau pada perempuan 4.500 ml, kalau laki-laki 5.500 ml. Ya. Jadi diagramnya seperti ini. Ya. Terus kemudian volume udara itu bisa berubah-ubah, ya bisa berubah-ubah. Ya, jadi kita bernafas itu dalam 1 menit mencapai 13 sampai 18 kali per menit ya. Ya. Sekitar itu. Oh, kalau 80 kali itu detak jantung, mohon maaf. Jadi kita bernafas itu 13 sampai 18 kali. Nah, jadi sebanyak volume udara yang sedikit atau banyak itu akan sangat dipengaruhi yang namanya umur, ya semakin tua tentu akan semakin melambat, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, aktivitas, itu akan mempengaruhi volume udara dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya adalah kelainan pada sistem pernafasan. Ada istilahnya cyanosis, ya. Cyanosis ini terjadi akibat penurunan jumlah hemoglobin dalam tubuh sehingga tubuhnya menjadi berwarna kebiru-biruan. Kemudian ada difteri. Ini adalah infeksi bakteri namanya Orinobacterium diphtheria. Kemudian asfiksi. Jadi ada gangguan pengangkutan oksigen di dalam darah menuju ke jaringan tubuh. Kemudian ada polip atau amandel, ya, yang menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Kemudian berikutnya ada tracheatis, ya.
virus ya menyebabkan peradangan pada trakea, ada tuberkulosis, TBC ya, timbul bintil-bintil kecil pada dinding alveolus yang disebabkan oleh bakteri, ada fibrosis, penyakit yang terjadi karena adanya jaringan zat fibrosa di dalam paru-paru, ada sinusitis akibat adanya benjolan pada sinus ya. Jadi ini beberapa contohnya: difteri, polip, amandel, cyanosis, asfiksi, dan tracheositis. Nah, ini TBC, fibrosis, sinusitis. Ini akibat apa namanya ya, diindikasi karena perokok berat seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.